Hey, halo, kembali lagi dengan Jordan Martekno. Dan pada tanggal 20 April lalu, Apple itu baru aja mengadakan event pertama mereka untuk tahun 2021. Ada AirTags untuk menghindari kita ketinggalan barang, ada juga iPhone 12 dengan warna ungu, ada juga perombakan UI pada App Podcast dari Apple, lalu ada Apple TV 4K, ada juga iPad Pro dengan prosesor M1, dan yang gak kalah heboh adalah adanya redesign dari iMac untuk tahun 2021 ini dengan desain yang tipis serta warna-warna yang begitu cerah. Buat sebagian besar orang mungkin yang paling menarik di acara ini itu iPad ya, karena untuk pertama kalinya iPad itu punya prosesor yang sama dengan prosesor yang ada pada MacBook Air, MacBook Pro, dan Mac Mini. Yang dulu aja udah powerful banget, ditambah sekarang ada 5G dan layar mini LED yang bikin layarnya itu makin cerah aja. Tapi kalau menurut saya pribadi, iPad itu dari dulu juga udah powerful, cuma mungkin orang-orang nggak nyadar aja. Dan mungkin juga orang-orang nggak bisa memanfaatkan seberapa powerful iPad Pro itu karena layarnya itu ya cuma 12,9 inci dan nggak ada input seperti keyboard dan mouse yang bikin penggunaan komputer itu makin enak. Nah, ngomongin soal desain dan input tadi, inilah yang menyebabkan menurut saya yang paling menarik dari acara tadi itu adalah iMac versi redesign untuk 2021 ini. Dan menurut saya ini bisa jadi merupakan komputer terbaik untuk rumah, untuk WFH pada tahun 2021. Tapi sebelum saya menjelaskan kenapa komputer ini bisa jadi calon terbaik untuk WFH, saya akan jelaskan dulu mengenai hal-hal teknis pada iMac 2021 ini. Jadi yang paling kelihatan perbedaannya ya, seperti yang sudah saya bilang, itu desainnya ya. Sekarang itu dia tipis banget untuk masih bisa muat headphone jack. Dan warnanya tuh warna-warni dari warna silver, warna orange, warna biru, warna hijau pun ada gitu. Sebagian besar komputasi pada iMac 2021 itu dikerjain di bagian dagu dari iMac-nya itu ya, dimana di situ tuh ada Apple M1, ada juga sistem cooling yang bikin iMac 2021 ini bisa dipakai untuk kerja berat dalam jangka waktu yang lebih lama, serta ada juga 6 surround speaker yang diletakkan oleh Apple di bagian bawah supaya audionya itu makin mantap aja. Saya nggak tahu apakah itu bakal benar-benar bagus sesuai dengan klaim Apple, tapi kalau mendengar dari MacBook Air saya ini dan juga MacBook Pro, itu udah bagus banget, apalagi kalau sekarang ditempatkan ke bingkai bodi yang lebih besar sehingga audionya itu bisa lebih keluar lagi. Mungkin sebagian orang akan komplain, kenapa sih dagunya itu gede banget? Kalau mau ditaruh prosesor, habis itu cooling, kenapa nggak tahu di belakang layar yang tipis itu aja? Nggak apa-apa lah agak tebal dikit, tapi setidaknya jadi nggak ada dagu yang mengganggu itu loh. Atau saya ada ide yang lebih bagus lagi, kenapa nggak semua kerja komputasi itu ditaruh di bagian bawahnya iMac aja? Jadi kayak Surface Studio gitu, dimana semuanya itu jadi di bawah dan portnya juga bisa muat lebih banyak. Saya kira itu komplain yang fair ya, tapi ini kalau menurut saya sih, desain yang tanpa dagu itu mungkin bakal disimpan untuk iMac yang versi Pro, yang kabarnya akan keluar pada akhir 2021, dan mungkin warnanya nggak segonjreng-gonjreng yang sekarang ya. Sekarang kita masuk ke bagian unggulan lainnya, yaitu display. Jadi Apple itu ngasih resolusi 4,5K dengan aspek ratio 16:10 khas Apple, dan tentunya layar yang color accurate. Bezelnya itu warna putih, dimana buat sebagian orang mungkin akan nggak suka ya bezel putih ini, jadi kita kayak kurang fokus untuk lihat layarnya karena ada warna putih sampingnya. Tapi ya kalau dari saya pribadi, daripada saya dikasih bezel hitam besar gitu, dimana makin boros ruangan, ya oke lah kita dikasih bezel tipis meskipun dapatnya itu warna putih. Tadi saya juga udah bilang kalau prosesornya itu pakai Apple M1 ya, dimana kalau soal performanya nggak usah ditanya lagi lah, itu udah ngebut banget, karena MacBook Air saya aja sampai sekarang masih lancar-lancar aja. Oke, kalau tadi itu hal-hal yang teknis, sekarang saya mau membahas hal-hal yang lebih subjektif, lebih personal. Kenapa menurut saya iMac ini bisa jadi komputer buat WFH terbaik buat tahun ini? Yang paling pertama adalah seperti yang bisa kita lihat dari desainnya. Jadi desain warna-warni itu mungkin nggak semua orang suka ya, tapi Apple itu mungkin memang sengaja membuat iMac itu seperti itu supaya warnanya itu bisa di mix and match sama interior rumah kalian masing-masing. Dimana kalau kita punya rumah yang mungkin temboknya warna biru gelap gitu, kita bisa beli yang warna biru atau mungkin kasih aksen warna silver sehingga semuanya tuh nggak gelap-gelap amat ya. Saya bukan interior designer, tapi ya mudah-mudahan kalian mengerti apa yang saya maksud. Dan lagi kalau kita lihat dari iklan iMac, sepertinya memang dimaksudkan supaya iMac itu di rumah dan ditempatkan seperti itu gitu, menjadi salah satu dari furnitur di rumah. Alasan kedua adalah kualitas dari webcam, mikrofon, dan displaynya ya. Kalau display tadi kita udah bahas, tapi kalau webcam ini, Apple tuh mengklaim kalau webcam yang ada di iMac 2021 ini adalah webcam terbaik dari Apple. Akhirnya Apple ngasih Full HD buat webcam.
Alasan ketiga ini mungkin lebih minor, tapi menurut saya ada kontribusinya, yaitu adalah peripheralnya. Jadi iMac itu udah lengkap ya, datangnya itu ada keyboard, ada mouse, dan kalau Anda tertarik bisa juga beli Magic Trackpad yang dijual secara terpisah. Desain Magic Keyboardnya sendiri ada perombakan sedikit ya, dimana biasanya itu mengotak, sekarang agak rounded, agak melengkung di ujungnya. Dan sekarang ada juga ditambah fitur Touch ID untuk model yang bukan base, dimana user akan login ke iMac ini akan menyesuaikan dengan Touch ID yang masuk ke keyboard ini. Misalnya Anda pakai iMac Anda, lalu Anda pergi, lalu ganti anak Anda yang pakai dan masukin Touch ID sesuai dengan sidik jari anak Anda, ya, maka usernya akan ganti ke anak Anda. Untuk mouse-nya menurut saya agak disayangkan ya, dimana meskipun sekarang ada banyak warna, tapi ngecasnya masih aja dari bawah. Harga dari iMac 2021 ini menurut saya cukup mahal ya, meskipun kalau dipikir-pikir lagi ini mungkin worth it lah. Mulainya itu dari 12.99 US dollar sampai 16.99 US dollar, dimana untuk yang versi topnya storage-nya itu mulai dari 512 GB dan RAM 16 GB serta punya 8 graphics core. Untuk base model menurut saya ini agak-agak pelit ya, dimana portnya itu kurang banget, dimana cuma ada 2 Thunderbolt USB-C dan udah itu aja. Menurut saya model yang lebih layak dibeli adalah model 14.99 US dollar, dimana ada 2 buah USB Thunderbolt C, ada 2 buah USB 3, dan ada juga gigabit Ethernet port di adapternya. Saingan terbesar dari iMac ini menurut saya datang dari Apple sendiri, yaitu adanya Apple Mac Mini. Dengan harga 699 US dollar, Mac Mini ini punya spesifikasi yang hampir sama secara hardware dengan iMac, dimana dia sama-sama punya Apple M1, lalu RAM 8GB, storage 256GB, dan pada base modelnya udah dapat gigabit Ethernet, dapat tambahan 2 USB Type A, dapat juga slot SD card yang bikin Mac Mini ini ya secara komputer dia lebih lengkap lah. Tapi kalau kita beli Mac Mini, artinya kita nggak dapat keyboard, nggak dapat mouse, dan tentunya nggak dapat display bagus ala Mac tadi. Jadi buat Anda yang tertarik buat beli Mac tapi pengen menghemat uang ya, mungkin ada baiknya Anda beli Mac Mini aja. Tapi kalau Anda punya uang yang cukup dan pengennya praktis dan udah lengkap begitu beli, ya iMac ini bisa jadi pertimbangkan buat Anda. Oke, sekian aja impresi pertama saya soal iMac. Bagaimana menurut Anda? Apakah iMac ini worth it? Apakah desainnya itu oke? Nah, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.